Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Big Bang ya, yang hari ini kompak hijau. Sementara saham sektor batubara, komoditas yang lain juga turun ya teman-teman ya, setelah kemarin naik lumayan ya. Jadi gantian teman-teman ya. Nih games koreksi 4%. Ini di 10.000 menarik ini games ya. 8 ribuan lah ya. Di bawah 9.000 games menarik. TMG turun, Medco juga turun setelah sempat naik tinggi. PTPA turun, Telkom juga lompat nih teman-teman. Ini ngikutin saham-saham teknologi. Asetware turun ya setelah naik cukup tinggi ya. Adaro juga turun nih. Yang barangkali ada yang mau masuk Adaro. Sambil menunggu ini ya, informasi split off-nya ya. Nah, saham-saham Big Bang ini sebenarnya saat koreksi kemarin tuh menarik ya untuk masuk ya teman-teman ya. Jadi saham-saham yang bagus ya, itu kalau koreksi ya cukup apa ya, bagi teman-teman yang mau hold itu menambah muatan ya, jumlah lotnya ditambah. Walaupun masih ada potensi untuk turun ya teman-teman. Jadi kemarin BRI itu sempat turun jauh ya di bawah 4.800. Nah, secara teknikal nih 4.800 itu sudah support bawah ya teman-teman. Jadi kalau tembus 4.800 seharusnya turun ya teman-teman secara teknikal ya. Tetapi ternyata mantul ya. Ya itulah. Jadi dunia saham itu tidak seperti dunia matematika ya. Jadi memang kita harus banyak-banyak membaca, banyak-banyak inilah apa ya, melihat secara teknikal juga secara fundamental dan juga secara psikologi ya teman. Kalau secara psikologis bisa jadi pemain-pemain besar tuh ya atau bandar itu mempermainkan psikologi retail ya. Kalau kita ikut permainan mereka ya kita akan terjebak ya ketika suatu saham dibanting itu kita udah takut duluan ya. Kita udah cut loss ya. Ketika cut loss sudah banyak yang cut loss baru sahamnya naik. Padahal itu saham bagus ya. Kalau kita pakai metode investing jangka panjang ya kita tenang-tenang aja, mau turun ya biarin aja turun sampai seberapa, begitu kita ada dana ya masuk gitu aja. Naik biarin, nanti turun lagi masuk lagi gitu aja. Udah sampai hold sampai paling enggak 5 tahun atau 10 tahun. Nah, ketika naik tinggi bolehlah teman-teman merealisasikan cuannya. Dari BRI ini coba kita mulai dari BRI teman-teman ya, yang ini cukup menarik ini. Coba BRI. Wih. Ini BRI ini coba. Nah, ini kan teman-teman. Harusnya dia di bawah MA 100 ya, 4.800 ya. Tadi itu sempat 4.700 sekian. Itu harusnya turun ya. Makanya tuh banyak yang cut loss itu ya. Banyak yang cut loss di 4.800, ternyata mantul ya. Ya jadi ketipu. Jadi ketipu ya, jebakan ini. Coba terendah di 4.760 ya. Nah, ini mana trade booknya? Coba yang jualan di 4.800 ke bawah ini banyak nih, coba nih. Ini ada 133.000 lot tambah 62.000 lot, itu hampir 200, hampir 300.000 lot ya. Yang jualan di 4.800 ke bawah ya. Nah, ternyata dia naik ya. Kalau naik lagi ya teknikalnya beda ya. Jadi buy karena dia tembus MA5 ya. Bahkan bisa lanjut ke 5.000 sekian gitu ya. 5.100, 5.160 atau 70 atau bahkan 5.250 ya. Tapi tetap waspada ya, nanti begitu menyentuh 5.300
5.300 atau 5.250, bisa aja nanti dipermainkannya turun lagi gitu ya. Nah, ini teman-teman harus pandai-pandai inilah ya, memanfaatkan momentum. Nah, ini saham BRI memang belum balik ke harga 1 tahun yang lalu ya. Ini masih paling enak di ini ya, di RTI ini paling enak. Nah, ini masih turun ya. Tadi sempat menyentuh harga 1 tahun yang lalu, itu di bulan apa ini? Nah, 5.500 teman-teman, di bulan September akhir ya. 5.500, ternyata malah turun ya. Seharusnya secara teknikal dia lanjut ya. Cuman ya memang dia koreksi ya. Ini seperti inilah pengendalinya itu nggak mau naik dulu ya, diturunkan dulu lah, banyak penumpang gelap turunin dulu, begitu nanti turun semua penumpang gelapnya baru sahamnya dinaikkan. Karena kalau secara fundamental ya biasa-biasa aja, sahamnya nggak, harga apa, labanya nggak turun-turun banyak ya. Coba sekarang BCA ini memang support sekarang tuh di sekitar 10.000 ya, sudah susah di bawah 10.000 teman-teman. Nah, ini seminggu itu di 10.200 paling rendah. Nah, 1 bulan juga di sekitar itu. Nah, jadi ternyata masih dipertahankan di situ. Kalau kita lihat historisnya coba ya. 1 tahun ya turun itu nanti sekitar bulan Oktober. Kemungkinan ya setelah inilah teman-teman, Oktober apa November itu ya. Kemungkinan koreksi sampai nanti Desember. Baru Desember lanjut lagi ya kalau mau masuk. Tapi kalau teman-teman udah hold ya biarin aja, nanti tinggal masuk lagi kalau ada dana saat terkoreksi. Ini secara apa, IPS juga bagus ya, BCA lebih bagus dibandingkan BRI ya. Nih naik IPS-nya, triwulan 1 naik, triwulan 2 juga naik. Nah, nanti triwulan 3 dan 4 ini kalau naik juga ya besar banget ini IPS-nya. Cuma sayangnya dividennya kecil. BCA itu dividennya kecil ya. Kalau mau mengharapkan dividen ya jangan ke saham-saham BCA ya, atau saham Big Bank ya. Kalau Big Bank itu dividennya maksimal sekitar 6%-an lah, yaitu BRI, Bank Mandiri kayak gitu ya. Coba sekarang BMRI triwulan 1 dan 2 naik IPS-nya, cuman triwulan 3 dan 4 ini yang kita belum tahu ya. Kalau triwulan ketiga dan 4 juga naik, ini bagus nih BMRI. Coba kita cek ininya ya. Tertingginya selama 3 bulan 7.400. Wah, potensi kalau balik ke situ aja udah lumayan ya, cuma 400 poin. Ya sekitar berapa ya? Hampir 5% ya, 5% lebih. Cuma kalau kita lihat harga 1 tahun, dia biasanya turun di bulan ya di akhir tahun lah ya, Oktober, November ya. Itu turun ya. Nanti mendekati bulan April baru naik ya. Kemudian BNI tertingginya berapa? Oh, sama ini 5.800, masih ada potensi naik 500 poin sebelum nanti terkoreksi lagi ya di akhir tahun ya mungkin ya. Nah, akhir tahun ada koreksi biasanya nih. BNI terendah di bulan Juli ya. Di bulan Juli itu sampai 4.300 ya. Sekarang kalau masuk di bulan Juli itu sekarang udah cuma 1.000 poin ya. 1.000 poin dibagi 4.300 ya, hampir di atas 20% ya cuannya. Dan ini IPS-nya BNI bagus ya, naik ya. Kemungkinan ini sampai triwulan 3-4 juga naik, jadi sahamnya berpotensi naik. Dan dividennya kalau nggak salah 6% ya mungkin. Oh, 5%. Lebih bagus, masih lebih bagus ini ya.
Nah, kalau mau dividen yang agak besar BNGA teman-teman. BNGA itu kalau nggak salah 7% ya. Oh, 6 juga, 6,5%. Jadi sahamnya juga turun nih. Tertingginya 2.200, masih ada potensi sampai 3.030 ya. Wah, lumayan ini BNGA. Coba teknikalnya BRI sudah ya, BCA coba. Baik ya. Target sampai 10.500 sampai 10.600 ya. Kemudian BMRI ini buy juga, targetnya sampai 7.200 sampai 7.300-an. BNI sudah belum tadi? BNI juga buy. BNGA buy juga, ini saham-saham perbankan rekomendasinya buy ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau tunggu koreksi ya nggak apa-apa. Biasanya ini kan koreksi dulu nanti menjelang mungkin pergantian presiden naik lagi ya, biasalah pasar seperti itu. Jadi beli saat merah, jual saat hijau. Nah, kalau teman-teman mau swing atau trading ya. Tapi kalau teman-teman untuk investing jangka panjang ya yang penting belinya saat harga turun gitu aja. Nah, nanti tinggal dipelajari ya turunnya biasanya di bulan apa, pakai isu apa, strategi. Jadi kita tinggal mengatur strategi itu aja. Oh, masuk di bulan ini, masuk saat harganya di harga ini gitu kan. Jadi itu. Oke, itu itu dulu ya teman-teman untuk review sore ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan ya, atau saham-saham yang baru IPO. Lebih baik teman-teman fokus di saham-saham yang fundamental bagus, syukur-syukur bagi dividen yang cukup besar ya. Ibaratkan bahwa teman-teman itu menaruh dana itu adalah satu-satunya dana ya, sehingga teman-teman udah misalnya apa harus full di situ itu, jadi teman-teman nggak khawatir misalnya. Jadi ibaratkan itu satu-satunya perahu ya. Jadi kita milih saham itu bukan apa ya, cuman asal pilih ya, rugi nggak masalah, jangan seperti itu. Ibaratkan teman-teman semua dananya masuk di situ ya, diibaratkan aja. Berani nggak? Kalau teman-teman berani ya berarti memang sahamnya itu bagus gitu. Tapi kalau nggak berani ya dihindari aja, berarti ini cuma coba-coba. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup silakan ya. Yang pengen traktir kopi silahkan klik di gabung gitu aja. Nanti kita bisa bahas portofolio masing-masing atau teman-teman mau request saham yang lebih detail. Yang penting adalah saya berharap teman-teman tidak terjebak di saham-saham yang gorengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.